Universitas Diponegoro menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Undip terdiri dari 13 fakultas program strata 1 dan program magister juga vokasi. Setiap jenjang program tersebut melahirkan penerus bangsa yang hebat dengan bidang keilmuan berbeda dan menerapkan nilai-nilai Pangeran Diponegoro, jujur, berani, adil, dan peduli. Mahasiswa Undip juga mampu berkontribusi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa yang menempuh jenjang strata 1. Melalui pelaksanaan KKN tersebut salah satunya bertujuan untuk membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi masyarakat. KKN Tim 1 2021-2022 ini dilaksanakan tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. 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 Adanya COVID-19 menyebabkan pelaksanaan KKN tahun ini dilakukan di lokasi pilihan mahasiswa dengan mengutamakan lokasi tempat tinggal atau domisili. Saya Aulia Vidya Sesentaratri dari program studi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya menjalani kegiatan KKN di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kelurahan Semper Barat ini memiliki beragam lahan yang diperuntukkan untuk permukiman, pusat perdagangan, lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai SMA, perkantoran, serta berbagai fasilitas umum, yang salah satunya adalah ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, yang mana salah satunya memiliki nama RPTRA Satria Biru. Selain itu, di wilayah Kelurahan Semper Barat juga terdapat kawasan Gereja Tugu yang menjadi peninggalan dan napaktilas bangsa Portugis selama berada di Batavia. Lahan yang diperuntukkan untuk permukiman membuat Kelurahan Semper Barat memiliki 17 rukun warga dengan 248 rukun tetangga yang menjadi cakupannya. Salah satunya adalah RW 011 atau dikenal dengan nama Komplek TNI AL Dewa Ruci. RW 011 atau Komplek TNI AL Dewa Ruci ini memiliki hal unik, yaitu nama yang digunakan untuk setiap jalannya menggunakan nama angin yang ada di Indonesia seperti angin puyuh, angin mamiri, angin badai, angin pusar, dan angin sejuk. RW 011 memiliki beragam potensi di dalamnya, seperti terdapatnya lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, sampai SMP. Lalu ada balai kantor RW 011 yang digunakan sebagai tempat kegiatan warga, juga ada tempat untuk beribadah. Selama pelaksanaan KKN dari tanggal 5 Januari sampai 15 Februari, beragam kegiatan telah saya lakukan dan ikut sertakan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah arisan PKK, kemudian posyandu, lomba senam antar RT yang digunakan sebagai
wadah silaturahmi antar warga, serta pengajian rutin yang dilakukan oleh para ibu-ibu di RW 011. COVID-19 masih menjadi sebuah masalah sampai saat ini, ditambah dengan varian Omikron yang membuat warga semakin khawatir. Perlu adanya sebuah upaya untuk meningkatkan kewaspadaan serta pengetahuan warga. Oleh sebab itu, program edukasi COVID-19 varian Omikron menjadi salah satu program kegiatan dalam pelaksanaan KKN ini. Melalui pengemasan infografis, warga di RW 011 mendapatkan edukasi mengenai varian Omikron, sehingga dapat menjaga diri serta lingkungan dari penyebaran virus. Adapun materi yang dimuat pada infografis mengenai kasus pertama Omikron di Indonesia, tingkatnya di wilayah DKI Jakarta, gejala apa saja yang dialami, dan bagaimana cara pencegahan varian Omikron. Selain COVID-19, juga terdapat masalah lain yang perlu diwaspadai, yaitu penggunaan narkoba yang juga sama bahayanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa para remaja memiliki lingkar pertemanan yang luas, dan mereka perlu menyadari pentingnya melindungi diri dari bahaya narkoba, supaya masa remajanya tidak terbuang sia-sia. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut adalah memberikan edukasi bagi para remaja di RW 011 dengan media infografis mengenai bahaya narkoba, untuk menjelaskan dampak sampai cara menghindari penggunaan narkoba. Pelaksanaan KKN ini juga sebagai sebuah upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sesuai dengan tema yang diterapkan. Salah satu tujuan dalam SDGs adalah tentang kualitas pendidikan yang erat kaitannya dengan kemampuan literasi bagi usia anak sampai dewasa. Program yang dilaksanakan salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan digital. Kegiatan ini diawali dengan saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian saya mulai bertanya, apakah mereka tahu tentang perpustakaan dan apa yang dapat ditemukan di sana? Setelah itu, pertanyaan yang diajukan adalah mana yang lebih mereka sukai, membaca buku atau bermain gawai. Dan saya penasaran, biasanya apa sih yang mereka buka saat bermain gawai? Kemudian saya mulai mengenalkan perpustakaan digital iPusnas kepada anak-anak. Tidak hanya mengenalkan saja, tetapi saya mulai mempraktikkan bagaimana proses pemanfaatannya dan memberikan kesempatan bagi mereka dengan mencari buku tentang Malin Kundang. Kan tadi udah aku jelasin ya tentang perpustakaan digital sedikit. Menurut kalian cara pakainya gampang nggak? Terus seru nggak? Terus kalau misalnya kalian pengen baca buku lagi, apa yang pengen kalian baca di situ? Tentang apa misalnya? Tentang hewan apa tentang tumbuhan? Tentang Thomas, terus tumbuhan, terus kartun, terus apa lagi? Tentang apa? Pesawat, sepeda, tentang hewan. Nah iya gitu. Terima kasih ya. Dadah. Berkaitan dengan SDGs lagi, yaitu program kegiatan yang saya lakukan adalah membuat e-booklet mengenai literasi digital bagi warga RW 011. Melalui e-booklet tersebut menjelaskan mengenai literasi digital, pentingnya literasi digital, manfaatnya apa saja, serta kiat-kiat menerapkan literasi digital dalam kehidupan dengan mengingat situasi COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari RW 11 akan berterima kasih sekali atas bantuan dari mahasiswi yang ber-KKN di tempat kami. Kami sangat terbantu dengan adanya KKN. Mahasiswi membantu kegiatan di wilayah kami menjadi lebih ringan dan menjadi lebih terarah karena atas bantuan dari mahasiswi di lingkungan